Hai, aku Cita Pohan. Aku adalah penulis buku Bicara Tubuh. Hari ini aku lagi main ke kantornya Female Daily buat memperkenalkan buku baru aku ini. Tapi supaya lebih santai ngobrol-ngobrolnya sambil make upan kali ya. Karena hari ini seperti biasa aku memulai dengan wajah yang belum make upan ini. Dan make up yang aku mau lakukan sekarang ini adalah make up aku sehari-hari. Kalau misalnya aku lagi mau meeting, mau ketemu orang, mau bikin konten, make up serbaguna lah pokoknya. Kalau mau tahu, lihat terus videonya ya. Jadi biasanya sebelum make upan, aku akan memulai dengan memakai lip balm. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai lip balm belakangan, walaupun pakai lipstick itu terakhir ya. Kalau pakai lip balmnya belakangan, nanti lip balmnya masih kayak berasa lengket atau masih berasa shiny banget. Terus ditimpa sama lipstick, malah jadinya kurang enak. Jadi biasanya aku memulainya dengan pakai lip balm dulu. Kenapa buku? Karena buat aku sendiri suka baca buku yang ringan-ringan, yang tulisannya nggak terlalu banyak. Dan buat aku buku itu long lasting, everlasting bahkan. Dan bisa jadi satu karya yang disimpan, dibaca ulang, bisa jadi jejak. Kalau nanti kita udah selesai, udah nggak ada di dunia ini, masih ada bukunya. Gitu. Ini aku lagi pakai sunscreen dulu ya. Jangan pernah keluar rumah tanpa sunscreen. Penting banget. Aku lagi pakai sunscreen dari Babor. Ini sih sebenarnya sunscreen yang karena dia kecil aja sih, gampang dibawa kemana-mana. Terus juga teksturnya enak, nggak terlalu lengket. Buku aku itu tentang yang namanya dari judulnya aja Bicara Tubuh ya. Jadi buku aku itu sebenarnya adalah berisi kumpulan tulisan dan foto yang semuanya halamannya itu didedikasikan untuk tubuh kita. Yang selama ini kadang-kadang dia itu bisa bicara sama kita, tapi kitanya nggak bisa denger, makanya judulnya Bicara Tubuh. Berikutnya, habis pakai sunscreen, aku pakai foundation. Ini salah satu foundation favorit aku, Benefit Hello Happy. Karena dia itu coveragenya medium aja, jadi kalau buat sehari-hari nggak kelihatan tebel kayak mau kondangan gitu ya. Shade-nya nomor 5. Untuk kulit aku yang tan, aku pakai shade nomor 5. Ini kayak cuman perlu ditetesin 2-3 tetes aja udah cukup buat seluruh muka sebenarnya. Biasanya sih aku pakai sponge atau pakai beauty blender, tapi ketinggalan. Jadi pakai tangan aja nggak apa-apa ya. Sebenarnya ini gampang banget diaplikasiinnya. Jadi tuh mau pakai tangan, mau pakai tools, dia akan tetap kelihatan aman-aman aja. Nggak kelihatan numpuk karena itu tadi coveragenya cukup medium aja. Kalau kumpulan tulisan itu sebenarnya ada, tapi tentang hal lain lagi. Jadi, kalau buku Bicara Tubuh itu sebenarnya memang aku tulis didedikasiin buat karya Bicara Tubuh buat buku ini. Itu aku tulis prosesnya cuma 2x24 jam. Waktu itu ceritanya aku ngunci diri di hotel di mana tempat itu akan menjadi tempat launchingnya buku Bicara Tubuh. Jadi memang aku kerja sama mereka provide aku satu kamar yang didedikasikan untuk aku mengunci diri. 2x24 jam aku di dalam sana, nggak bawa handphone, nggak nyalain TV, nggak ada elektronik di sekitar. Kenapa aku lakukan itu? Supaya dapat moodnya dari awal sampai akhir. Dan istilahnya apa ya? Ingin melepaskan hal-hal yang gak ada hubungannya sama tubuh pada saat itu. Jadinya during the process, it's only me and my body. Berikutnya, abis pakai foundation, aku biasanya langsung pakai eyeshadow dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya pada saat pakai eyeshadow itu kan suka ada yang jatuh-jatuh ya, bubuk-bubuknya. Jadinya aku contouring atau pakai bedaknya tuh nanti, supaya sekalian nanti nutupin si eyeshadow yang jatuh-jatuh ini. Ini aku lagi pakai eyeshadow Marc Jacobs, one of my favorite juga. Ini nomor 740, Scandalous. Warnanya menarik sekali, lihat tuh. Warnanya sangat kepake. Mau yang kelihatan sehari-hari, natural bisa. Atau kalaupun mau pakai yang buat lebih glam juga bisa. Semuanya ada di palet ini. Sebelum pakai eyeshadow, jangan lupa pakai eyeshadow primer. Ini sangat penting. Karena kan kulit eyelid kita itu sangat amat lebih berminyak ya dari bagian lainnya di wajah. Jadinya dia harus disupport dengan eye primer ini supaya eyeshadownya nanti tahan lama. Ini lagi pakai yang Sephora Tinted and Cooling Eye Primer.
Eye primer udah dipakai, saatnya pakai eyeshadow. Aku sih sukanya warna yang nggak terlalu jauh dari warna kulitku ya kalau buat sehari-hari, karena supaya nggak menarik perhatian aja, kecuali ada occasion khusus. Baru deh aku pakai eyeshadow yang warnanya ngejreng-ngejreng. Nih aku pakai yang warna ini nih. Nama warnanya adalah Kosofus. Tapi maksudnya Kosofus ya. Sampai udah mau habis. Hit the pan, hit the pan. Kalau ngomongin soal konsepnya bicara tubuh sendiri, sebetulnya mungkin orang-orang yang ngebaca akhirnya ada punya impact terhadap body positivity ataupun juga kepercayaan diri ya. Tapi sebenarnya aku menulis buku ini tuh tujuannya lebih kepada kita sama tubuh kita yang kita tinggalin dari kita lahir sampai nanti kita mati gitu ya, itu harus berkawan gitu, harus bisa berkomunikasi, kita harus tahu kebutuhannya dia apa, jangan sampai gara-gara ego kita, gara-gara keinginan kita, ambisi kita, si tubuh kita ini jadi rusak gitu. Karena pengalaman aku itu, aku pernah ada momen dimana aku pengen banget punya tubuh yang lebih sehat. Terus selain jaga makan dan lain-lain, aku olahraga. Saking olahraganya terlalu seru, seminggu aku bisa olahraga 5 kali. 5 kali olahraga sampai akhirnya lutut aku yang kiri tuh overtraining. Dan pada saat itu lutut aku nggak bisa aku lipat sama sekali karena sakit banget rasanya. Akhirnya aku ke dokter. Dokternya bilang ini terjadi udah lama, tapi kenapa kamu baru kesini sekarang? Jadi emang waktu itu awal-awal aku ngerasa agak ngilu gitu. Lutut aku tuh kayak, aduh kok ngilu ya dipakai lari. Cuman karena aku pikir nggak bisa, hari ini minggu ini aku kurang nih olahraganya. Aku lari, aku pakai terus. Terus udah gitu besoknya aku pakai olahraga lagi, sakit lagi. Aku pakai terus sampai 3-6 bulan deh kalau nggak salah. Aku lakukan itu terus. Walaupun sebenarnya lutut aku udah ngilu, cuman aku cuekin. Jadi kan sebenarnya dia udah ngomong ya, kalau itu bahasanya lutut aku untuk ngasih tahu kalau ini tuh sakit gitu, ini tuh kelebihan gitu. Tapi karena aku nggak mau dengerin dia dan aku memenangkan ego aku dan ambisi aku, akhirnya dia rusak dan sampai didiagnos harus dioperasi. Aku akhirnya sedih banget. Pada saat itu aku nangisnya bukan karena takut mau operasi, karena aku sangat menyesal apa yang udah aku lakukan terhadap tubuhku sendiri gara-gara ambisi aku. Di situ aku baru sadar, ya juga ya selama ini dia bisa ngomong, bisa bicara, tapi akunya yang nggak mau dengerin. Ini warna natural aja, tapi aku kasih orange sedikit supaya lebih pop out. Terus udah deh di blend sedikit. Oke, mata udah. Aku mau contouring wajah aku sedikit. Aku pakai contour stick dari Nude Stick kalau nggak salah. Ya, ini Nude Stick. Udah pendek banget. Jadi ini salah satu contour stick yang jadi kuncian. Gara-gara dia tuh kecil, gampang dibawa kemana-mana. Pakai highlighternya dulu. Karena bentuknya pensil yang bisa diraut, jadinya sangat amat hemat tempat. Oke, gini aja udah selesai. Enggak deh, ini baru mau kita blend. Aku bawa kuas blending dari NYX alias NYX. Di blend dulu. Kalau untuk bagian bawah mata gini, biasanya aku ngeblendnya pelan-pelan. Karena kulit sekitar mata kita kan 10 kali lebih sensitif ya dari yang lainnya. Jadinya dia nggak boleh dikasarin. Nah, sebelah sini bisa lebih gerakannya circular. Berikutnya aku pakai blush. Ini dari Rover Reaction. Namanya lupa yang mana. Ini tuh ya, karena bentuknya creamy, jadi enak tinggal di apply gini. Sebenarnya bisa pakai tangan sih, tapi aku lebih suka supaya nggak ngotorin tangan, aku pakai kuas. Terlihat menor sekali, ya, karena belum pakai bedak. Berikutnya baru aku pakai face powder yang ini dari Glossier yang warna medium. Ini sebenarnya aku pakai tipis-tipis aja. Yang penting dia fungsinya untuk menyatukan semua yang sudah di-apply tadi. Berikutnya baru kita balik lagi ke area mata buat bikin eyeliner. Eyeliner paling aku suka adalah eyeliner yang warnanya hitam pekat. Terus udah gitu biasanya aku suka yang bentuk ujungnya tipnya kayak spidol gini. Yang ini aku pakai yang dari Sephora. Kalau
Josh Felix itu tuh sahabat aku, teman baik aku dari mungkin 10-13 tahun yang lalu ya. Sebenarnya awalnya aku sahabatan sama istrinya, terus akhirnya kita jadi main bareng. Selama ini karena dia seorang fotografer, aku suka nulis, suka bikin konten juga, jadi biasanya kita suka bikin konten seru-seruan, foto-fotoan tapi nggak terlalu di-publish gitu, cuman buat Instagram masing-masing tapi nggak jadiin karya yang serius. Akhirnya pada saat aku menemukan konsep untuk membuat sebuah buku yang kayaknya pas banget nih, sebuah buku harus ada visualnya supaya lebih menarik. Ya udah, aku akhirnya ajak Josh untuk brainstorm. Dia juga sangat open dengan kolaborasi ini. Terjadilah Bicara Tubuh. Tadi udah pakai eyeliner liquid, tapi biasanya kalau kegiatan aku sampai malam supaya lebih awet, aku timpa lagi si eyeliner liquid tadi dengan eyeliner pensil atau yang kayak kajal gini. Ini aku pakai dari YSL. Selain bikin warnanya jadi lebih pekat, jadinya lebih ngunci si eyeliner tadi supaya walaupun kegiatannya sampai malam dan eyelid aku itu berminyak ataupun juga berkeringat, dia nggak kemana-mana, tetap ada di situ. Terus beralih ke maskara. Biasanya sih kadang-kadang pakai bulu mata extension ya. Tapi karena lagi aku istirahatkan supaya dia lebih ada napas sedikit gara-gara keseringan aku pakai extension, ntar dia rontok semua. Aku dengarkan dia berbicara. Dia minta istirahat kalau udah rontok tuh artinya. Jadinya aku lepasin bulu mata extensionnya. Aku lagi mau pakai maskara dari Benefit yang Bad Girl Bang. Nih ya, aku tuh tipe orang yang kalau pakai maskara bisa mingkem, nggak harus semangat. See? Paling sering diabaikan menurut aku nomor 1 adalah bibir pecah-pecah atau bibir kering. Bibir kering itu biasanya dianggap ya udah karena bibir gue kering, gue pakai lip balm aja. Iya betul, tapi itu kan dari luarnya. Sebenarnya apa yang dimunculkan sama tubuh kita di keluar itu tuh sebenarnya sign dari apa yang terjadi di dalam. Kalau misalnya sampai luarnya aja kering, berarti itu sebenarnya kita butuh asupan air lebih banyak. Jadi banyak-banyak minum air putih, jangan cuma pakai lip balm luarnya aja. Itu sih yang paling sering sih. Berikutnya adalah alis. Alhamdulillah alis aku gondrong. Jadi kalau misalnya banyak orang yang nggak mau keluar rumah tanpa pakai pensil alis, aku mau aja. Cuman kadang saking gondrongnya, aku harus nge-wax alis aku supaya bentuknya rapi dan ready buat setiap hari. Setiap harinya kalau alis udah habis di-wax, aku tinggal pakai, ini aku lagi pakai Goof Proof brow pencil dari Benefit juga. Tinggal aku isi aja sih bagian depannya. Alis aku kebetulan nurut dan tinggal aku isi gini. Yang paling aku suka dari produk pensil alis yang kayak gini tuh, yang ada ujungnya 2 gitu, adalah sangat amat simple karena baliknya ada sisirnya. Udah deh, tinggal disisir aja, mengikuti arah supaya rapi. Alis beres. Lanjut. Berikutnya adalah highlighter untuk menonjolkan bagian-bagian yang pengen kita highlight. Aku suka banget highlighter BK. Ini yang Champagne Pop, warnanya love banget. Aku biasanya pakai brush yang sama buat blush tadi. Gara-gara kadang-kadang suka malas bawa terlalu banyak. Ambil ujung-ujungnya aja, pakai di bagian-bagian yang mau di highlight. Efek yang aku rasakan setelah aku sendiri mempraktekkan sebisa mungkin berbicara dengan tubuhku gitu ya. Efek yang paling terasa sebetulnya adalah aku jadi lebih nyaman sama tubuhku. Terus jadi lebih sayang juga sama dia, jadi lebih menghargai dia, lebih bisa berkawan dan lebih serius mendengarkan. Kalau misalnya dia ngomong bicara sesuatu, aku langsung ambil tindakan untuk ya memenuhi kebutuhannya itu. Karena biar gimana pun juga faktanya kita nggak akan pernah bisa lari dari tubuh kita sendiri. Jadi jangan pernah memimpikan punya tubuh orang lain, mendingan bagusin dan sehatin aja tubuh yang kita punya. Highlighter udah, sentuhan terakhir adalah lipstick. Paling penting nih, kalau nggak kelihatannya pucat. Aku lagi pakai Huda Beauty Liquid Matte lipstick, warnanya Icon. Ini salah satu favorit aku yang lagi sering banget aku pakai hampir tiap hari. Tinggal pakai aksesoris.
Pesan yang aku pengen sampaikan sebenarnya aku pengen banget orang-orang yang baca bisa lebih menghargai tubuh mereka, lebih dari sekedar membahas tentang ukurannya, membahas tentang bentuknya, membahas tentang warnanya. Aku pengen orang yang ngebaca jadi ingat betapa tubuh kita itu punya fungsi yang luar biasa, bahkan kita kadang nggak sadar. Dan ya kita bisa bilang sih orang lain atau omongan orang lain atau omongan society yang bikin kita nggak percaya diri. Padahal sebetulnya pada saat kita ngaca dan kita punya pikiran untuk merubah ataupun juga pengen punya tubuhnya orang lain, kayak mikir, aduh kayaknya kalau lebih kecil betis gue lebih bagus deh, aduh kayaknya hidungnya kalau lebih pancung lebih oke deh, aduh pengen ya punya perut kayak perutnya si A, si B, si C. Hal-hal tersebut akhirnya yang sebenarnya menyakiti diri kita sendiri. Jadi kadang bukan omongan orang lain tapi it's our inner voice. Jadi begitulah, makeup udah selesai, udah ready untuk berkegiatan hari ini. Mau keliling-keliling memperkenalkan buku Bicara Tubuh. Jangan lupa buku Bicara Tubuh udah bisa dibeli di seluruh toko buku di Indonesia, terutama di Gramedia. Buat yang nggak sempet ke toko buku, online aja. Cari aja, buka di gramedia.com, Bicara Tubuh. Atau kalau kehabisan, jangan sedih. Ada juga di toko buku online yang lain. Googling aja Bicara Tubuh, pasti kamu bisa dapetin. Kalau kamu punya sesuatu yang pengen disampaikan untuk bagian tubuh kamu, kira-kira kamu mau ngomong apa ke bagian tubuh apa? Coba komen di sini, di comment box ya, supaya kita bisa sharing cerita. Dan satu lagi, kalau mau tahu review makeup yang tadi aku pakai buat makeupan hari ini, jangan lupa cek di apps-nya Female Daily. Dadah!